Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agus Awaluddin, mahasiswa STKIP Syekh Mansur. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas 4 SD, yaitu tentang hak dan kewajiban di sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Adapun tujuan video pembelajaran ini, setelah pembelajaran ini, peserta didik mampu yang pertama, memahami pengertian hak dan kewajiban. Yang kedua, mengetahui macam-macam hak dan kewajiban. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu mengetahui contoh hak dan kewajiban di sekolah, masyarakat, dan keluarga. Langsung saja kita ke pengertian hak dan kewajiban. Nah, yang pertama ada hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima atau dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, maksudnya ketika kita ingin mendapatkan hak, sebelumnya kita harus melaksanakan kewajiban, baik itu kewajiban di sekolah, di masyarakat, ataupun di rumah. Ketika kita telah melaksanakan kewajiban, baru kita akan mendapatkan yang namanya hak. Lanjut, di sini ada macam-macam hak dan kewajiban. Macam-macam hak dan kewajiban bukan hanya ada 3, tetapi masih ada banyak seperti hak di lingkungan pekerjaan, hak di rumah sakit. Kewajiban juga sama. Kewajiban bukan hanya ada 3, tetapi masih banyak seperti kewajiban di lingkungan pekerjaan, kewajiban di rumah sakit. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 hak dan 3 kewajiban. Yang pertama, hak di sekolah. Yang kedua, hak di masyarakat. Yang ketiga, hak di keluarga. Kewajiban juga sama. Yang pertama, kewajiban di sekolah. Yang kedua, kewajiban di masyarakat. Dan yang ketiga, kewajiban di keluarga. Lanjut, di sini ada contoh hak dan kewajiban. Yang pertama yaitu ada hak dan kewajiban di sekolah. Contoh hak dan kewajiban di sekolah. Yang pertama, hak belajar di kelas yang bersih dan nyaman. Kewajibannya yaitu ikut menjaga kebersihan kelas atau piket. Nah, maksudnya ketika kita ingin belajar di kelas yang bersih dan nyaman, kita harus menjaga kebersihan kelas kita dengan cara piket. Setelah kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu menjaga kebersihan kelas, kita akan mendapatkan hak, yaitu belajar di kelas yang bersih dan nyaman. Contoh yang kedua, hak dan kewajiban di sekolah. Hak menerima penjelasan dari guru. Kewajibannya yaitu mendengarkan guru saat menjelaskan. Maksudnya, ketika kita ingin menerima atau mendapatkan penjelasan dari guru, kita harus mendengarkan guru ketika sedang menjelaskan. Kita jangan asik mengobrol dengan teman sebangku kita, karena itu akan membuat kita susah menerima atau mendapatkan penjelasan dari guru. Lanjut, di sini ada hak dan kewajiban di masyarakat. Contoh yang pertama, hak dan kewajiban di masyarakat. Haknya yaitu mendapatkan bantuan saat mengalami musibah, dan kewajibannya yaitu membayar iuran kebersihan atau keamanan sesuai kesepakatan. Maksudnya, ketika kita ingin mendapatkan bantuan ketika kita sedang mengalami musibah, kita harus ikut serta membayar iuran. Contoh kedua, hak dan kewajiban di masyarakat. Haknya menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Kewajibannya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Ketika kita ingin menikmati lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan. Karena itu akan mengakibatkan lingkungan kita menjadi kotor dan tidak nyaman. Lanjut,
Di sini ada contoh hak dan kewajiban di lingkungan keluarga. Contoh yang pertama, hak dan kewajiban di lingkungan keluarga, yaitu haknya mendapat kasih sayang dari orang tua, dan kewajibannya yaitu menghormati orang tua dan anggota keluarga. Nah, maksudnya kita sebagai anak, jika kita ingin disayang oleh orang tua, kita harus bisa menghormati orang tua dan anggota keluarganya. Jangan sampai durhaka. Contoh yang kedua, hak dan kewajiban di lingkungan keluarga. Contoh yang kedua, hak dan kewajiban di lingkungan keluarga. Haknya yaitu mendapatkan perhatian saat sakit. Kewajibannya yaitu menjaga kesehatan dan memberitahu orang jika merasa sakit. Nah, maksudnya ketika kita ingin mendapatkan perhatian ketika kita saat sakit, yang pertama kewajiban kita harus menjaga kesehatan. Dan yang kedua, kewajiban kita ketika kita sedang sakit dan jika ingin mendapatkan perhatian dari orang, kita harus memberitahu kepada orang lain, terutama orang tua kita ketika kita sedang sakit. Kesimpulannya, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena hak adalah sesuatu yang berhak diterima atau dimiliki oleh setiap orang, sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan menjalankan kewajiban secara baik. Hak dapat diperoleh secara adil. Oleh karena itu, setiap individu perlu memahami dan menyeimbangkan hak serta kewajibannya agar tercipta kehidupan yang tertib, adil, harmonis, dan saling menghormati di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun negara. Demikian materi pembelajaran yang dapat disampaikan pada video kali ini. Semoga penjelasan yang telah dipaparkan dapat membantu kalian memahami materi dengan lebih baik dan bermanfaat dalam proses belajar. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian hingga akhir video. Jangan lupa untuk terus mengulang materi, mengerjakan latihan, dan tetap semangat dalam belajar. Karena setiap langkah kecil yang dilakukan kita hari ini akan membawa kita menuju hasil yang lebih baik di masa depan. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan terus raih prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.